Nah, oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Muhammad Fazal Al-Fadilah bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rashid Ribawa. Dan saya Muhammad Zulfikar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penilaian eksternal dan juga penerapan strategi pada isu-isu penerapan strategi pemasaran dan juga keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi video mengenai bab 15 yang berjudul penerapan strategi pada isu-isu penerapan strategi pemasaran dan keuangan. Yang pertama di sini ada isu-isu strategi pemasaran. Pertama, seberapa jauh bisnis dapat melacak tindakan individu di internet ataupun di dunia maya. Yang kedua, perkembangan teknologi dan akses yang semakin luas ke dunia maya telah menghadirkan tantangan baru dalam hal privasi, interaksi pelanggan, dan juga pengembangan bisnis. Yang ketiga, pentingnya membangun hubungan dua arah dengan pelanggan. Yang keempat atau yang terakhir, ekspektasi yang lebih tinggi dari pelanggan terhadap personalisasi dan pengalaman yang lebih kaya dalam era digital saat ini. Berikutnya ada media beriklan. Generasi muda khususnya usia 18-27 tahun itu lebih cenderung menghabiskan waktu online daripada di media tradisional seperti TV, radio, ataupun DVD. Perkembangan ini didorong oleh ketersediaan smartphone dan konektivitas internet yang mudah diakses. Media digital memungkinkan perusahaan untuk menyajikan iklan yang lebih personal dan relevan berdasarkan preferensi dan perilaku konsumen. Hal ini dapat meningkatkan peluang bahwa iklan akan dilihat dan dapat direspon dengan lebih baik. Berikutnya ada dua istilah yang penting dari materi ini. Yang pertama ada purpose-based marketing. Purpose-based marketing adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan berfokus pada penyampaian tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar produk atau layanan mereka semata. Berikutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen, berdasarkan karakteristik yang serupa. Dalam purpose-based marketing, segmentasi pasar membantu perusahaan mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki pandangan, nilai-nilai, atau masalah yang serupa yang dapat terhubung dengan tujuan atau nilai-nilai merek. Berikutnya ada 3 strategi penetapan target pasar yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran tanpa pembeda atau undifferentiated marketing, yaitu di mana perusahaan tidak membedakan konsumen dan menargetkan pasar secara luas. Yang kedua, strategi pemasaran dengan pembeda atau differentiated marketing, yaitu perusahaan membedakan target pasar berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun preferensi konsumen. Yang ketiga itu yang terakhir, strategi pemasaran terkonsentrasi atau concentrated marketing, di mana perusahaan memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang sangat-sangat spesifik. Berikutnya ada penempatan atau pemosisian produk. Penempatan atau pemosisian produk adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan tempat atau peran yang diinginkan produk atau merek dalam pikiran pelanggan di dalam segmen yang dituju. Tahapan-tahapan dalam penempatan produk yaitu, yang pertama, pilihlah kriteria kunci. Yang kedua, buatlah diagram penempatan produk. Yang ketiga, tetapkan produk pesaing. Yang keempat, identifikasi area kompetitif. Dan kelima, bangun rencana pemasaran. Berikutnya ada isu-isu keuangan dan akuntansi. Yang pertama di sini ada pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, pengelolaan arus kas. Yang ketiga, penghitungan biaya dan juga pendapatan. Yang keempat, sini ada pajak. Yang kelima, manajemen risiko keuangan. Yang keenam, evaluasi investasi dan proyek. Yang ketujuh, audit dan juga kepatuhan. Yang kedelapan, penyusutan dan amortisasi. Ini berlaku untuk peralatan dan mesin perusahaan. Yang kesembilan, pengakuan pendapatan dan beban. Yang kesepuluh itu yang terakhir, kepatuhan regulasi, baik itu pemerintah maupun dari sumber lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi penilaian eksternal. Definisi. Audit eksternal adalah sebuah proses strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan daftar terbatas mengenai peluang yang dapat menguntungkan perusahaan serta ancaman yang harus dihindari. Hakikat dan tujuan audit eksternal. Audit eksternal berfokus pada pengenalan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan serta ancaman yang harus dihindari. Proses ini tidak bertujuan untuk mendapat setiap faktor yang mungkin mengaruhi bisnis, melainkan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang menawarkan respon konkret dan dapat ditindaklanjuti. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat memutuskan strategi ofensif untuk memanfaatkan peluang atau strategi defensif untuk meminimalkan dampak ancaman. Selanjutnya, 5 kategori utama kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang mempengaruhi organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan pasar tenaga kerja. Yang kedua, sosial budaya, demografi, dan lingkungan, mencakup tren preferensi konsumen, perubahan usia populasi, dan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, politik, pemerintahan, dan hukum, meliputi regulasi, hukum perusahaan, dan kondisi politik internasional. Yang keempat, teknologi, fokus pada inovasi digital dan perubahan cara organisasi beroperasi. Yang selanjutnya, kompetitif, pengaruh dari pesaing, hal harga, produk, dan posisi pasar. Selanjutnya, proses pelaksanaan audit eksternal. Proses audit eksternal harus melibatkan manajemen. Selanjutnya, proses pelaksanaan audit eksternal. Proses audit eksternal harus melibatkan manajer dan karyawan sebanyak mungkin untuk menghasilkan pemahaman dan komitmen yang lebih besar terhadap organisasi. Langkah awal dimulai dengan mengumpulkan informasi kompetitif mengenai berbagai tren atau ekonomi, sosial, politik, dan teknologi dari sumber seperti majalah, jurnal perdagangan, dan surat kabar. Selain media cetak, informasi penting juga dapat diperoleh melalui hubungan dengan distributor, pemasok, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya, pandangan organisasi industrial. Pendekatan industrial organisasi Pandangan organisasi industrial. Pendekatan industrial organisasi menyatakan bahwa faktor eksternal atau industri memiliki peran yang lebih penting daripada faktor internal dalam meraih keunggulan kompetitif. Menurut tokoh seperti Michael Porter, kinerja organisasi ditentukan terutama oleh kekuatan industri yang ada. Salah satu alat utama dalam perspektif ini adalah model Five Forces Porter yang menganalisis variabel industri untuk membantu perusahaan mendapatkan dan menjaga keunggulan bersaing. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada yang namanya dinamika kekuatan ekonomi dan nilai mata uang. Faktor ekonomi itu berpengaruh langsung pada daya tarik berbagai pilihan strategi. Contohnya kenaikan suku bunga yang akan meningkatkan biaya modal dan juga menurunkan pendapatan diskresioner konsumen. Selain itu, fluktuasi nilai dolar juga memiliki dampak yang cukup signifikan, namun tidak proporsional, seperti dolar yang kuat dapat memperburuk defisit perdagangan karena barang domestik akan menjadi jauh lebih mahal di luar negeri. Nah, sementara penurunan nilai dolar itu akan menjadi terhadap euro atau yen justru mendapat menguntungkan kepada sektor pariwisata dan juga kendaraan bermotor. Selanjutnya, ada juga perubahan sosial, demografi, dan lingkungan. Perubahan dalam struktur masyarakat seperti penuaan, terus perubahan komposisi etnis, terus menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi di sebuah industri. Contohnya di Amerika Serikat itu peningkatan persentase penduduk di usia lanjut itu memicu kekhawatiran terkait pembiayaan jaminan kesehatan di masa depan. Selain itu, pertumbuhan populasi global yang cukup pesat itu membuat strategi yang hanya berfokus pada pasar domestik menjadi semakin beresiko. Lalu ada juga namanya pengaruh dari politik, hukum, dan juga kemajuan teknologi. Kondisi politik dan hukum seperti hukum antitrust, tarif pajak, dan kegiatan melobi dapat memberikan dampak besar pada organisasi perusahaan
perusahaan. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti internet telah merevolusi ekonomi dengan menghapus hambatan masuk dan mempercepat distribusi. Nah, pentingnya teknologi dalam manajemen strategi ditandai dengan munculnya posisi Chief Information Officer atau yang kita sebut dengan CEO dan Chief Technology Officer yang kita sebut dengan CTO. Nah, mereka berdua ini bertugas memastikan ketersediaan informasi untuk merujuk dan mengevaluasi strategi. Nah, selanjutnya ada strategi kompetitif dan pentingnya peramalan. Perusahaan yang kompetitif itu biasanya ditandai dengan pangsa pasar yang lumayan luas, yang kuat. Nah, inovasi yang berkelanjutan serta kemampuan untuk bersaing dalam hal biaya dan kualitas secara global. Untuk mendukung keberhasilan ini, manajer harus melakukan peramalan atau yang disebut dengan forecasting. Nah, sebagai prediksi terdidik mengenai kejadian di masa depan, meskipun kompleks karena dipengaruhi banyak variabel yang tidak stabil, peramalan ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan terdidik. Nah, lalu pada simpulan pada bab ini yaitu audit eksternal itu merupakan salah satu proses untuk mengidentifikasi variabel kunci di luar kendali perusahaan yang berfokus pada pengembangan daftar, peluang dan ancaman yang dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pendataan industrial organizing, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kekuatan industri dan juga faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknologi dibandingkan faktor internal. Nah, agar tetap kompetitif, perusahaan harus melibatkan manajer dan karyawan dalam memantau tren pasar. Dalam menentukan tren pasar. Nah, selain itu, melakukan peramalan masa depan yang akurat serta terus berinovasi juga sangat membantu. Sekian dari saya, dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.